Assalamualaikum sahabat Wiseman. Dalam era kurikulum merdeka, perencanaan pendidikan dilakukan dengan lebih terstruktur dan berfokus pada kebutuhan nyata peserta didik. Semua berawal dari pembuatan modul ajar, di mana guru tidak lagi sekedar mengandalkan buku teks, melainkan menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada murid. Modul ajar menjadi pedoman yang tidak kaku, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai karakteristik kelas masing-masing. Sebagai pendukung utama, hadir platform Merdeka Mengajar atau PMM, sebuah inovasi digital yang membuka akses guru terhadap referensi modul ajar, pelatihan mandiri, inspirasi praktik baik, hingga sarana berbagi karya. Melalui PMM, guru dapat belajar, mengasah kompetensi, dan langsung menerapkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran sehari-hari. Ini membuat kualitas pengajaran lebih merata, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil. Sebuah proses pendidikan diarahkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila, generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Setiap kegiatan di kelas, setiap proyek yang dibuat, dan setiap interaksi antara siswa dan guru, semuanya disusun untuk menumbuhkan karakter mulia ini dalam jiwa peserta didik. Tak hanya itu, kurikulum Merdeka juga menegaskan pentingnya pendidikan inklusi. Setiap anak dengan segala keunikan dan kebutuhannya dihargai dan diberi ruang untuk berkembang. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak dipaksa menyelesaikan diri dengan sistem, melainkan sistem yang beradaptasi untuk memastikan mereka mendapat pendidikan yang bermakna. Pencegahan terhadap kekerasan dan perundungan menjadi prioritas program anti-bullying. Sekolah bertransformasi menjadi ruang aman dan nyaman dengan regulasi dan budaya positif yang memastikan setiap suara dihargai dan setiap masalah diselesaikan dengan pendekatan pemulihan, bukan hukuman semata. Untuk memastikan arah pendidikan tetap pada sasaran, dilakukan perencanaan kegiatan berbasis data. Guru dan kepala sekolah memanfaatkan data asesmen diagnostik maksud saya, data kehadiran, prestasi, hingga data kesejahteraan siswa untuk merancang program yang lebih personal dan efektif. Tidak ada lagi keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi dan semuanya berbasis bukti nyata dari lapangan. Yang tidak kalah pentingnya, kurikulum Merdeka juga mendorong terbentuknya komunitas belajar. Di setiap satuan pendidikan, guru tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan tumbuh bersama dalam kolaborasi melalui komunitas belajar. Para pendidik saling berbagi praktik baik, mendiskusikan tantangan yang dihadapi di kelas, menyusun solusi bersama, hingga mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Budaya belajar ini menciptakan iklim kerja yang positif, mendorong inovasi, dan mempercepat perbaikan kualitas pembelajaran. Sekolah bukan lagi hanya sebagai tempat belajar siswa, tetapi juga tempat bertumbuhnya para guru sebagai pembelajar sejati. Dalam aspek kemampuan dasar, kurikulum Merdeka memberikan perhatian serius pada penguatan literasi dan numerasi. Berbagai program intervensi awal dirancang untuk memastikan siswa mampu memahami bacaan secara mendalam dan berpikir logis dalam menyelesaikan persoalan matematika sederhana hingga kompleks. Pembelajaran literasi tidak hanya diajarkan dalam pelajaran bahasa Indonesia, tetapi diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Begitu juga numerasi yang dikaitkan dengan berbagai konteks nyata kehidupan. Dengan strategi ini, keterampilan berpikir analitis dan kritis siswa semakin terasah. Hasilnya mulai terlihat. Tingkat kecerdasan membaca berhitung siswa meningkat secara signifikan. Ini tercermin dalam perbaikan skor Indonesia dalam program for International Student Assessment atau PISA. Akhirnya, dalam penilaian keberhasilan implementasi diterapkan penilaian kinerja yang adil dan transparan. Evaluasi tidak lagi semata-mata mengejar administrasi, tetapi menilai sejauh mana guru menginspirasi, memfasilitasi perkembangan siswa, berkontribusi pada ekosistem pendidikan yang lebih baik.
Kinerja guru dinilai melalui pengamatan langsung, refleksi praktik, hingga pencapaian peningkatan kompetensi diri. Dengan semua komponen ini berjalan harmonis, modul ajar yang fleksibel, PMM sebagai pusat belajar, profil pelajar Pancasila sebagai arah pembentukan karakter, pendidikan inklusi, gerakan anti-bullying, perencanaan berbasis data, penilaian kinerja yang bermakna, Kombel atau komunitas belajar yang aktif, serta penguatan literasi dan numerasi, kurikulum Merdeka membawa pendidikan Indonesia melangkah maju, lebih adaptif, lebih manusiawi, dan lebih membentuk generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan dunia dengan jati diri yang kuat. Meskipun kurikulum Merdeka membawa banyak terobosan, tapi mengapa tetap banyak yang menghujat dan mengkritik? Ada beberapa alasan. Antara lain, alasan yang pertama, perubahan yang terlalu cepat. Banyak guru dan sekolah merasa perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka berjalan sangat cepat, padahal di lapangan masih banyak yang belum sepenuhnya siap. Ketika kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan budaya sekolah belum matang, perubahan terasa memaksa. Yang kedua, beban administrasi baru. Meskipun kurikulum Merdeka diklaim mengurangi administrasi, tetapi dalam prakteknya banyak guru merasa dibebani administrasi tambahan. Membuat modul ajar sendiri, mengisi PMM, asesmen diagnosis, pelatihan mandiri, laporan komunitas belajar, dan sebagainya. Ini membuat sebagian guru merasa terbebani, bukan malah lebih merdeka. Yang ketiga, ketimpangan fasilitas. Sekolah-sekolah di kota besar dengan akses internet dan teknologi yang lebih baik atau lebih mudah mengadopsi kurikulum Merdeka. Tetapi di daerah terpencil, minimnya internet, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan sumber belajar membuat penerapan terasa sangat berat. Akibatnya, muncul kesan bahwa kebijakan ini hanya cocok untuk sekolah mewah. Faktor berikutnya adalah minimnya sosialisasi yang mendalam. Banyak guru merasa sosialisasi tentang kurikulum Merdeka hanya sebatas seminar atau webinar satu arah, tanpa pendampingan nyata. Guru yang belum paham betul tujuannya menjadi bingung dan cenderung menjalankan asal jalan, lalu kecewa ketika hasilnya tidak terlihat. Faktor berikutnya adalah ketidakpuasan karena faktor politik. Ada juga kelompok yang sebenarnya bukan hanya mengkritik isi kurikulumnya, tetapi mengkritik figur dari Nadiem Makarim sendiri. Karena Nadiem berasal dari dunia teknologi, bukan latar belakang pendidikan murni. Sebagai orang yang sejak awal skeptis terhadap kebijakannya. Kemudian faktor berikutnya kesenjangan pemahaman tentang merdeka. Banyak orang mengira merdeka belajar artinya bebas sebebas-bebasnya tanpa struktur. Padahal sebenarnya merdeka dalam kurikulum merdeka itu tetap ada rambu-rambunya. Karena miskomunikasi ini, sebagian publik merasa program ini membiarkan anak-anak menjadi terlalu bebas dan kehilangan kendali. Kemudian, faktor berikutnya penerapan profil pelajar Pancasila yang masih abstrak. Meskipun tujuannya mulia, banyak guru merasa konsep profil pelajar Pancasila terlalu idealis dan sulit diukur dengan jelas dalam praktek harian. Akibatnya ada yang menilai bahwa kurikulum Merdeka seperti hanya jargon tanpa hasil nyata yang langsung terlihat. Singkatnya, bukan ide kurikulum Merdekanya yang buruk, tapi ketimpangan kesiapan, kecepatan perubahan, beban administrasi, serta kurangnya pendampingan nyata, dan kesenjangan pemahaman yang membuat banyak orang kecewa atau bahkan menghujat. Lalu bagaimana seharusnya sikap ideal Menteri baru terhadap kurikulum Merdeka yang sudah dirintis oleh pendahulunya? Sayang kalau kemudian harus dihapuskan. Yang pertama, tidak membatalkan secara kasar, tapi melakukan koreksi yang kritis. Yang kedua, mendengarkan suara guru dan praktisi pendidikan di lapangan. Yang ketiga, menyederhanakan dan memperjelas implementasi. Yang keempat, memastikan keadilan teknologi. Berikutnya, mengutamakan literasi, numerasi, dan karakter. Serta yang terakhir, berani mengakui kekurangan dan berani menyempurnakannya. Mungkin inilah tayangan saya tentang kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang
menjadi inspirasi untuk belajar bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada konten yang akan datang, yaitu konten yang berisi tentang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.